Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur haurati wa amin rawati ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati, saya cintai para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur negara, TNI Polri, wabil khusus Bapak Lurah kita, begitu juga Sahabul Bait Habib Umar, begitu juga para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Imam As-Sirri As-Saqati pernah mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi suatu tempat di mana tempat itu dibacakan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang itu telah mendatangi kebun daripada kebun surga Allah. Mengapa ini dijadikan sebagai kebun surga Allah? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita datang kemari semua sesungguhnya karena mahabbah Rasulillah, cinta sama Rasulillah. Dan modal kita ini nanti apa, Pak? Modal kita ini untuk di akhirat kita nggak punya modal. Coba saya mau nanya aja sedikit aja pertanyaan buat kita semua. Sering saya pertanyakan ini. Anda jujur jawab dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Kira-kira sampean semua itu banyak dosa apa pahala? Banyak dosa apa pahala? Orang banyak dosa masuk surga apa neraka? Jelas? Coba bayangin. Betul, Pak? Kita semua mengakui kok kita banyak dosa. Dan kita tahu orang banyak dosa bukan masuk surga, masuk neraka. Tapi pertanyaannya, jawab dari hati nurani Anda yang paling dalam. Anda yakin nggak masuk surga? Yakin nggak? Yakin. Yakin ente. Kalau Anda nggak yakin, nggak bisa duduk kayak gini sampean. Kita nggak bisa duduk kayak gini, nggak bisa, Pak. Kalau sampean terancam mau neraka ente, mati neraka ente, mati neraka, nggak bisa tenang kita. Pertanyaannya kembali, kalau Anda yakin masuk surga, apakah Anda mau masuk surga dengan membawa sholat Anda? Apa dengan sholat itu Anda masuk surga? Enggak. Coba kita cek sholat kita. Sekian banyak kita sholat, satu aja yang Anda mengatakan, alhamdulillah Bib, saya sudah sholat 100%, sholat saya benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pak, dulu Imam Ali bin Abi Thalib, ya, pernah menguji sama salah satu ya sahabat-sahabat beliau lah, orang yang hidup pada zaman beliau. Ini Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan apa? Siapa di antara kalian yang bisa sholat dari mulai awal takbir sampai assalamualaikum terakhir, Anda lakukan dengan sekhusyuk-khusyuknya, saya akan berikan buat ente onta yang paling bagus. Akan kuberikan buat Anda onta yang paling bagus. Ya kalau bahasa kita mobil yang paling mewah, Pak. Mobil yang paling mahal. Kata satu orang, saya siap. Jangan lama-lama, 2 rakaat aja. Sholat sunnah, udah sholat sunnah aja. Dia sholat, Pak. Allahu Akbar dengan penuh kekhusyuannya. Sampai terakhir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Kata Imam Ali, kalau ente ngomong jujur, mengatakan Anda khusyuk dari awal, saya berikan. Enggak saya ngecek apa-apa enggak. Orang nama khusyuk dari mana tahu, Pak? Itu urusan dia sama Tuhan.
Jawab dengan jujur, apakah Anda khusyuk dari awal? Dia bilang alhamdulillah. Dari awal sampai akhir anak khusyuk, kecuali terakhir waktu mau salam. Apa kepikiran onta tadi katanya. Aku mikir ini habis ini aku dapat onta yang bagus lagi. Ini aku kepikiran. Itu saja katanya. Terakhir mau salam ingat apa? Hadiahnya. Nah itu yang menghilangkan kekhusyukan saya katanya. Itu yang terakhir. Tuh lihat ini. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Apalagi kita yang hidup pada zaman sekarang yang penuh dengan kegaduhan, bukan masalah ekonomi Pak, kita gaduh masalah iman gitu. Masalah iman kita udah diacak-acak kanan kiri, atas bawah. Kalau dulu yang ngacak-ngacak Islam Pak, maaf orang kafir ngacak-ngacak Islam, Yahudi ngacak-ngacak Islam, Nasrani ngacak-ngacak Islam Pak. Sekarang orang Muslim sendiri ngacak-ngacak Islam, kiainya sendiri ngacak-ngacak Islam, Habibnya sendiri ngacak-ngacak Islam. Naudzubillahi min. Ini pertaruhan yang luar biasa. Maka itu kita kalau mengandalkan kita mau masuk surga pakai sholat kita, sholat yang mana? Pakai puasa kita, puasa yang mana? Nabi mengatakan kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa al-'atash wal ju'. Naudzubillahi min dzalik. Mau mengandalkan apa? Sedekah kita uangnya dari mana? Anda dapati seperti apa? Bagaimana? Mau dari Quran kita, Quran mana yang ente baca? Yang seperti apa yang Anda baca? Yang seperti apa yang Anda tadabburi? Lantas kalau gitu apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Apa yang akan kita bawa? Sedangkan kita mengakui tadi semuanya, dosa kita lebih banyak daripada pahalanya. Maaf siapapun kita. Kita merasakan seperti itu, dan orang yang selayaknya masuk neraka ya orang yang banyak dosa Pak. Lantas kita mau modal apa kita masuk surga? Modal apa? Apa kata Nabi SAW pada akhir hayat beliau? Beliau mengatakan ana lahiqun ila rabbi. Lihat bahasa Nabi. Nabi ini rahmah. Nabi ini raufun rahim. Nabi ini luar biasa Pak. Saking sayang sama kita, tanggung jawab sama kita, nggak peduli Pak segala sesuatunya Pak. Pak, kalau orang sayang sama orang nggak mau lihat amalan orang, ya nggak mau lihat Pak. Tadi baru dibilang kalau orang lewat sini aja assalamualaikum sama Bib Umar, tetangga yang punya rumah, ya. Sehari sekali ketemu, lewat lagi Habib lagi duduk kan, Beb, assalamualaikum Beb, waalaikumsalam, Beb, assalamualaikum Beb, itu pasti akan dikenal, ya. Suatu saat ketemu di mana dia lagi ada masalah, pasti akan ditolong, dibantu Pak, nggak pakai nanya, lu orang baik kagak, nggak nanya, ya. Lu masalahnya apa, nggak mau nanya, yang ada adalah lu akan kubantu, selesai. Nggak mau ngurus itu urusan Anda punya dosa itu lain urusan. Nah ini Nabi mengatakan ana lahiqun ila rabbi, sekarang aku mau bertemu dengan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Wa antum, hai umat Nabi Muhammad, lahiquna bi, artinya kau nanti di akhirat temuin aku, cari aku, bukan cari Tuhan. Anda punya amalan apapun, Anda ngadep Gusti Allah Pak, selesai ente. Dihisap, selesai. Jangan harap ente masuk surga. Tetapi kalau Anda, kata Nabi, nanti di akhirat jangan kemana-mana, cari aku. Nabi pun nyari sampean. Anda cari Nabi kan kelop, yang ono nyari sini, yang ini nyari sono, selesai Pak, selesai. Kalau Anda sudah ketemu dengan Nabi, selesai Pak. Makanya bahasa Nabi mengatakan fawailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka buat orang yang kagak ketemu sama aku. Siapapun kata Nabi nggak ketemu sama aku, wailun, neraka wail, neraka jahanam, liman la yarani yaumal qiyamah. Naudzubillah. Makanya kita semua kumpul-kumpul gini ya, modal kita cinta, mahabbah kepada Nabi, kepengen dikenal Nabi. Kalau kita udah kenal Nabi, dikenal sama Nabi, di sini nginget-nginget Nabi, majelis-majelisnya Rasul kita hadir, dan Nabi itu hadir secara rohani, hadir. Al-hadiru liman yusalli alaih.
Nabi itu menghadiri, mendatangi, mendapatkan orang yang bersolawat kepadanya, hadir. Ruhanian Nabi itu luar biasa, gak seperti yang kita bayangkan. Jadi nggak usah kita mikir maulid gini, apakah maulid ini, maulid itu, maulid ini, maulid itu yang akan Nabi datang. Kalau ini maulid Nabi nggak datang, yang itu datangnya gini. Enggak. Ente sholawat aja udah Nabi datang. Ente sholawat aja Nabi datang, Bang. Boro-boro sholawat, ente lupa. Setiap kali ente sholat 5 waktu, kek sholat apa kek, ente nggak bisa sholat kalau ente nggak ngadep bicara sama Nabi. Sholat ente nggak kepake kalau ente sholat ente nggak pakai ngomong sama Nabi. Begitu kita sholat menghadap kepada Allah, bawa Nabi di hadapan kita. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Dengan kalimat assalamu alayka, Nabi ada di hadiran kita, di hadapan kita. Di dunia kita bersama Nabi, Nabi pun bersama kita. Nggak lepas Nabi dengan kita sampai kapanpun juga. Maka dari itu nanti kita kalau mati Pak di akhirat Pak, nggak nyari apa-apa kita. Kita nggak nyari amalan kita nggak nyari catatan kitab kita mana, nggak nyari kita. Yang kita cari cuma siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada Rasul, itu yang kita cari Pak. Kalau kita bisa bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, selesai, aman. Nah inilah sesuatu yang harus kita perhatikan. Makanya kita nanti ditanya di akhirat, kita modalnya apa? Kita masuk surga, nggak punya modal apa-apa, cuma satu, modal kita bareng sama Nabi. Dah, nek sampai nemuin Nabi, ketemu Nabi, pasti sampai selamat. Tapi nek sampean nggak sampai ketemu Nabi, biar amalan seperti apapun di dunia, jabatan ketinggian seperti apapun, ilmu sehebat apapun, ya kagak bakal selamat. Yang selamat cuma yang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa mahabbah dengan sholawat, supaya ada silah baina Rasulullah SAW, supaya meningkatkan mahabbah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang warning Pak, ini yang saya ingin sampaikan, hati-hati satu perkara, hati-hati. Maaf, nek sampai urusan dosa lain, ini perkara yang ini lain Pak. Kalau kita punya masalah sholat kita ada urusan dosa, masalah puasa kita urusan dosa Pak, masalah zakat kita urusan dosa, muamalah kita urusan dosa. Tapi ini bukan masalah urusan dosa Pak. Apa kata Allah? Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian menyakiti Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian menyakiti Rasulullah. Jangan sekali-kali kata Allah yang maha pengasih penyayang, Allah yang pencinta nabinya, Allah yang memuliakan nabinya, Allah yang mengutamakan nabinya, Allah yang memberi segala sesuatu kepada nabinya. Demi Nabi Muhammad kau diselamatkan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, wa ma kana lakum an tudu Rasulullah. Kata Allah, jangan sekali-kali ya, tolong jangan sekali-kali kalian menyakiti Rasulullah. Jangan sekali-kali Pak menyakiti keluarga Nabi. Man ada kharabati faqad adani wa man adani faqad adallah. Nyakiti keluarga Nabi Pak, anak keturunan Nabi Pak, nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyakitin Nabi Muhammad Pak, hei, nyakitin Nabi Muhammad Pak, nyakitin Gusti Allah. Maaf, gara-gara ente nyakitin durian Nabi, ente udah nyakitin Nabi, nyakitin Allah, sampai ente nggak kenal sama nama Allahnya ente sendiri. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Sampai nggak kenal Tuhannya sendiri. Ada nggak itu? Kira-kira modalnya apa? Kok bisa anak TK aja kenal sama Tuhannya? Kok bisa orang udah segede itu kok nggak kenal Tuhannya? Jawabannya cuma satu Pak.
karena nyakitin keluarga Nabi Muhammad, karena menyakiti keturunan Nabi Muhammad. Allah kunci dia punya hati. Sehebat apapun kau punya kedudukan, sehebat apapun kau mempunyai segala sesuatunya, sehebat apapun, Allah akan kunci ente punya hati. Ente nggak kenal sama Tuhan ente. Sedangkan kita umat Islam, apa yang harus kita katakan? Wa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ini sampai gak kenal, katanya sholat tapi gak kenal Tuhannya. Gimana itu? Ya, ada satu ulama minas solehin, dia sholat di belakang seorang di belakang seorang imam. Ini imam Pak 20 tahun sholatnya, kalau dilihat paling khusyuk. Si makmum yang di belakang, ini ulama tadi di belakang, dia mengatakan, wallah, kata ana menjadi makmum sama dia 20 tahun 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Saking khusyuknya ini orang. Aku kagum sama ini orang, saking bangganya senengnya aku sama ini orang, aku tidak pernah meninggalkan 20 tahun 5 waktu sholat berjamaah dengan orang ini. Setelah 20 tahun ini ulama tadi bilang gini, maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, Anda sebagai orang yang jadi imam 20 tahun saya ikutin, 5 waktu jadi makmumnya ente, karena saya lihat kekhusyuan. Kalau boleh tahu, kepengen belajar saya gimana cara khusyuk seperti ini. Kok bisa gitu loh, saya aja nggak bisa, nggak berani jadi imam depannya ente, nggak berani. Ente hebat. Apa jawaban dia? Begini katanya, orang jadi imam itu gampang, ente mau khusyuk gampang. Gimana caranya? Ente waktu sholat, Tuhan ente taruh di depan ente. Jadi kalau saya sujud di kaki Tuhan. Saya itu membaca menghadap Tuhan, lihat Tuhan di depan mata saya, Tuhan ada di mata saya, di depan saya. Apa jawaban ulama itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Aku harus menggodoi sholatku 20 tahun yang lalu. Kenapa? Ternyata ini sholat nggak kenal Tuhannya, Pak. Dikira Tuhannya itu seperti ya, dikira Tuhan itu dibayangkan kayak raja duduk di depannya dia sholat, ini raja duduk. Nah ini Tuhan saya, ini raja. Sujudnya segala macam, jadi sujud di depan raja, ya, rukuknya di depan raja, itu Tuhannya. Apa kata dia? Kalau begitu sholat saya wajib saya godoin 20 tahun. Innalillah. Kenapa? Karena nggak kenal Tuhannya. Ya. Dan saya belum pernah dengar, Pak, ada satu segini banyaknya bahkan rakyat Indonesia belum pernah dengar ada orang yang jelas-jelas nggak kenal Tuhannya, Pak. Yang nggak kenal Tuhan. Tapi kenapa kok ada juga yang nggak kenal Tuhannya? Kenapa itu semua? Apa kebodohannya? Bukan. Ya, apa tidak mengerti? Bukan. Tapi apa itu? Karena kedengkiannya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nyakitin anak keturunan Nabi Muhammad, benci kepada anak keturunan Nabi Muhammad, maka Nabi pun tersakitinya. Nabi tersakiti, Allah pun tersakitinya. Allah tersakiti, maka terkunci ente punya iman. Anda sholat Anda tidak ada yang sah sama sekali karena Anda tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Allah mengatakan, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Jangan kamu nyakiti Nabi Muhammad. Dan bagaimana kalau orang nyakiti Nabi Muhammad, emang efeknya seperti apa? Apa kata Allah SWT? Innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mal'un, itu orang terkutuk dunia maupun akhirat. Lah kalau terkutuk itu artinya apa? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari apa lagi? Jauh daripada ampunan, jauh dari hidayah, jauh dari taufik. Orang kalau sudah mal'un mau jadi apa, Pak? Apa yang mau diharap? Yang ngomong siapa? Gusti Allah. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina, dan akan Allah janjikan kepada mereka suatu penyiksaan yang menghinakan mereka.
Kalau siksa, tersakiti itu wajar, ya. Tapi kalau terhinakan gimana ente? Ya, sudah tersakiti, hina, dina. Ini yang ngancam siapa? Allah. Kenapa kok bisa ancamannya seberat itu? Jawabannya karena Nabi terlalu baik kepada kita orang. Nabi terlalu baik kepada kita orang, terlalu sayang sama kita orang, sampai Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan kasih kepada engkau sampai ridho. Apa jawaban Nabi Muhammad? La arda wa ahadam min ummati finnar, enggak ridho satupun umatku masuk di dalam api neraka. Ya, maka itu hati-hati ya Pak ya semuanya. Jadi maaf dosa urusan dosa Pak. Sampai dosa bisa minta ampun, sampai dosa mungkin orang lain minta ampun buat sampean, sampai dosa mungkin dengan amalan kita kumpul-kumpul seperti ini dosa diangkat oleh Allah SWT. Sampean mati bawa dosa masih ada yang lain masih mau Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mati pun ente bawa dosa, karena doanya orang-orang yang masih hidup bisa mengampuni ente punya dosa. Nggak cukup dari situ, nggak selamat juga, masih ada rahmat Allah buat ente. Nggak cukup dari rahmat Allah, masih ada dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu urusan dosa. Tapi kalau urusan nyakitin Allah dan Rasulnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua angkat tangan. Nggak ada Pak yang berani nolong Pak, nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa nyelamatin, nggak ada Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan mal'unun, orang itu adalah terkutuk. Kalau sudah terkutuk tertutup pintu segala kebaikan. Wal iyadu billahi min dzalik.